Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan tema merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Dengan anggota yang pertama saya Nurul Aini, yang kedua ada Resel Natenia Monteza, dan yang ketiga ada Syahira Rainaya Emra. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang kedua memperoleh pasar dan pelanggan baru dari perusahaan yang menjadi objek MKA. Yang ketiga memperoleh hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Selanjutnya melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebih dan tidak terpakai. Selanjutnya mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang terakhir mempertahankan kontinuitas bisnis. Ini ada merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang merger mengambil alih semua aset kewajiban perusahaan yang di-merger. Alasan perusahaan melakukan merger adalah pertama mencapai sinergi, yang kedua menekan risiko diversifikasi, yaitu mengurangi risiko kerugian akibat penurunan nilai aset investasi. Yang ketiga mengakuisisi aset, yang keempat memperbesar kapasitas finansial, dan yang kelima penyesuaian pajak. Baik, selanjutnya ada risiko merger, yaitu ada konflik kepentingan, kedua adaptasi budaya perusahaan, yang ketiga perpecahan saat terjadinya efisiensi. Jenis-jenis merger, yaitu ada merger horizontal, yaitu dilakukan oleh kompetitor bisnis. Kedua bisnis yang bergabung merupakan bisnis yang bersaing di pasar yang sama dan menawarkan produk atau jasa yang mirip. Kedua ada merger vertikal, yaitu perusahaan yang melakukan merger ini beroperasi di lini rantai pasokan yang sama. Biasanya dilakukan oleh bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja dengannya. Yang ketiga ada merger perluasan pasar. Dua perusahaan yang melakukan merger menjual produk atau jasa yang serupa namun beroperasi di pasar yang berbeda. Merger ini dibentuk akan memiliki akses ke pasar lebih luas. Yang keempat ada merger perluasan produk, yaitu dilakukan dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang berhubungan dan memiliki pasar yang sama. Hal yang perlu diperhatikan dari merger ini adalah produknya harus berbeda, namun berhubungan. Yang kelima ada merger konglomerat, yaitu merger yang dilakukan dengan menggabungkan dua perusahaan yang benar-benar tidak berhubungan. Selanjutnya contoh kasus merger di Indonesia. Yang pertama, merger Bank Syariah BUMN, di mana 3 bank syariah merger pada 1 Februari 2021 yang berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Yang kedua, merger Gojek Tokopedia yang melahirkan GoTo, perusahaan raksasa teknologi. Ketiga, ada merger Indosat Tri yang berlaku efektif mulai 4 Januari 2022 dan menciptakan operator telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Yang keempat ada Blibli bergabung dengan Rich Market yang memperkuat posisi Blibli sebagai platform e-commerce terdepan di Indonesia. Selanjutnya ada cara merger perusahaan. Yang pertama, direksi menyusun rancangan merger. Yang kedua, meminta persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga, mengumumkan ringkasan rancangan merger. Yang keempat, hak kreditur mengajukan keberatan terkait perbuatan hukum merger. Yang kelima, membuat akta merger di notaris. Yang keenam, salinan akta merger diberitahukan atau diumumkan oleh Kemenhumkam. Yang ketujuh, kewajiban direksi mengumumkan merger di surat kabar. Yang kedelapan atau yang terakhir, kewajiban memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu pertimbangan rasio pertukaran. 1. Earning. 2. Nilai pasar saham yang mengacu pada harga di mana saham diperdagangkan di bursa efek. 3. Nilai buku saham adalah nilai aset yang terdapat dalam catatan akuntansi atau pembukuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Lanjut, rancangan penggabungan atau peleburan. 1. Nama PT yang melakukan penggabungan atau peleburan. 2. Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan. 3. Tata cara penilaian dan konvensi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan. 4. Rancangan perubahan anggaran saham. 5. Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 6. Akuisisi. Kelebihan dan kekurangan. 1. Kelebihan. Memakai nama perusahaan pengambil alih. 2. Pembiayaan lebih kecil. 3. Memerlukan surat izin usaha baru. Selanjutnya adalah kekurangan, yaitu menimbulkan polemik baru. Akuisisi artinya proses perolehan aset baru, baik dengan atau tanpa transaksi jual-beli. Perbedaan merger dan akuisisi yaitu dari segi kepemilikan, segi evaluasi, dan segi
krusialitas atau kepentingannya. Tujuan akuisisi adalah salah satu sarana melakukan ekspansi pasar, mengembalikan perusahaan lebih baik lagi, mengurangi kompetitor, meningkatkan efisiensi, mempercepat penyerapan teknologi. Lanjut, keunggulan akuisisi. 1. Kapitalisasi bisnis makin besar. 2. Penguasaan market share semakin luas. 3. Proses lebih sederhana daripada merger. Selanjutnya yaitu kelemahan akuisisi. 1. Yaitu biaya tinggi dari segi modal dan administrasi. 2. Resiko tidak mampu mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar. 3. Akulturasi kebudaya perusahaan terhambat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akuisisi. 1. Akuisisi horizontal. Akuisisi yang dilakukan pada jenis produk sama, misalnya akuisisi antara perusahaan smartphone, kartu prediver seluler. 2. Akuisisi vertikal. Proses pengambil alihan perusahaan supplies, bahan atau bisnis-bisnis komplementer produk. Contoh akuisisi vertikal misalnya perusahaan mie instan yang mengakuisisi pabrik tepung, perusahaan mobil mengakuisisi pabrik onderdil. Selanjutnya akuisisi konglomerat. Proses pengambil alihan bisnis oleh bisnis lain baik secara vertikal maupun horizontal. Skala jenis akuisisi satu ini biasanya jauh lebih besar dan dilakukan perusahaan negara. Misalnya akuisisi tambang milik PMA oleh Pertamina, akuisisi beberapa suppliers obat sekaligus oleh Kalbe Farma. Selanjutnya yaitu tantangan akuisisi. 1. Perbedaan kebudayaan. Akuisisi antara dua perusahaan dari negara yang berbeda mungkin mengalami masalah dalam menghadapi perbedaan kebudayaan. 2. Duplikasi. Perlunya pengaturan ulang struktur organisasi agar terhindarnya duplikasi pekerjaan karyawan perusahaan yang bergabung. 3. Tujuan yang berbeda. Hal yang paling penting dilakukan setelah akuisisi adalah penyatuan tujuan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar. 4. Ketidakcocokan bisnis. Ketidakcocokan ini bisa membuat bisnis rugi. 5. Kurang pemasokan. Akuisisi membuat perusahaan memiliki kapasitas produk yang lebih. Jika tidak disertai dengan jumlah suppliers yang cukup, dan hal ini akan menimbulkan masalah. 6. Brand rusak. Perusahaan dapat berubah ketika sudah diakuisisi, dan ini tidak selalu baik. Lanjut, contoh kasus akuisisi. 1. Google mengakuisisi Android pada 2005. 2. Bank BCA mengakuisisi Rabobank pada 2019. Indofood mengakuisisi Bogasari pada 1995. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan akuisisi yaitu tidak memakai nama lama. Selanjutnya, tidak memerlukan surat izin baru. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan yaitu kurang efisiensi, mudah dapat diduplikasi, dan pemborosan. Selanjutnya kepemilikan perusahaan berubah. Baik, sekian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada yang lain. Konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua usaha maupun lebih. Penggabungan dilakukan dengan cara mendirikan usaha baru maupun membubarkan usaha lama tanpa melakukan likuidasi lebih dahulu. Ciri-ciri konsolidasi yang pertama, penggabungan atau peleburan dari dua perusahaan atau lebih dengan membentuk suatu perusahaan baru. Yang kedua, setiap perusahaan lama yang telah dileburkan akan dibubarkan tanpa melalui suatu proses likuidasi. Yang ketiga, perusahaan baru yang muncul dari hasil peleburan tersebut haruslah memiliki status sebagai badan hukum yang baru. Yang keempat, rancangan dari konsolidasi serta konsep dari akta konsolidasi haruslah disetujui oleh RUPS pada tiap-tiap perseroan. Yang kelima, seluruh aktiva maupun pasiva dari perusahaan yang dileburkan tersebut maka secara otomatis akan beralih pada perusahaan baru yang dibentuk. Contoh dari bank yang melakukan konsolidasi. Yang pertama, ada masalah kesehatan. Yang kedua, ada masalah permodalan. Ketiga, adanya masalah manajemen. Yang keempat, teknologi serta administrasi. Yang kelima, keinginan untuk menguasai pasar.
cara perusahaan melakukan konsolidasi. Yang pertama, menyusun usulan rencana konsolidasi harus disetujui oleh komisaris. Yang kedua, usulan rencana konsolidasi dijadikan bahan guna menyusun rencana konsolidasi yang disusun bersama oleh direksi perusahaan yang akan melakukan peleburan. Ketiga, ringkasan dari rancangan konsolidasi haruslah diumumkan oleh direksi dalam 2 surat kabar harian serta akan diumumkan pada para karyawan dengan tertulis dan paling lambat adalah 2 minggu sebelum adanya pemanggilan RUPS. 4. Rancangan konsolidasi serta konsep dari akta konsolidasi haruslah disetujui oleh RUPS dari masing-masing perusahaan yang bergabung. Yang kelima, direksi harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian perusahaan baru pada Menkumham dan paling lambat diajukan 2 minggu sejak tanggal keputusan RUPS keluar. Yang keenam, Menkumham kemudian akan memberikan tanda pengesahan paling lama 60 hari usai permohonan diterima. Ketujuh, akta pendirian dari PT baru dari hasil peleburan pun harus dimasukkan dalam daftar perusahaan serta diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Contoh konsolidasi di berbagai bidang. Yang pertama, konsolidasi bisnis. Perusahaan hasil konsolidasi ialah Bank Mandiri yang melakukan konsolidasi dengan Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia atau Bank Eksim serta Bank Pembangunan Indonesia. Perusahaan Smartfren pun adalah perusahaan hasil konsolidasi dari PT Mobile 8 dan PT Smart Telecom, Bakri Telekom dan PT STI pun melakukan konsolidasi dengan beberapa perusahaan. Kedua, konsolidasi aksi massa. Contoh dari konsolidasi aksi massa ialah demonstrasi yang dilakukan pada 23 hingga 24 September 2019, yaitu pada demo reformasi di korupsi. Kelebihan dan kekurangan dari konsolidasi. Kelebihannya yang pertama, memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Kekurangannya yang pertama, biayanya lebih mahal. Lalu yang kedua, diperlukan surat izin usaha baru. Selanjutnya ada separasi. Ialah pemisahan perusahaan yang dilakukan perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan atau lebih, di mana perusahaan yang mengalihkan bubar karena hukum atau disebut dengan pemisahan murni atau split up, atau mengalihkan sebagian aktiva dan pasifa perseroan kepada 1 perseroan atau lebih, di mana perusahaan yang mengalihkan tidak bubar, yang disebut dengan pemisahan tidak murni atau spin off. Hakikat hukum dari pemisahan. Yang pertama, pemisahan tidak murni dapat menimbulkan pengendalian terhadap perusahaan spin off oleh perusahaan asal. Yang kedua, pembuatan akta pendirian perusahaan baru. Ketiga, pelaksanaan pemisahan perseroan harus memperhatikan kepentingan stakeholder perusahaan. Kelebihan dan kekurangan dari separasi. Kelebihannya yang pertama, masih memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, tidak atau perlu surat izin usaha baru. Ketiga, tidak perlu program rasionalisasi. Kekurangannya yang pertama, tidak memakai nama lama. Yang kedua, perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga, perlu program rasionalisasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih atas atensi teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.